Halo, selamat datang di pembahasan kita. Kali ini kita akan gali lebih dalam nih ide-ide dari buku Leaders Eat Less. Buku ini ngomongin soal kepemimpinan, rasa aman di kantor, dan yang menarik, gimana biologi kita nyambung ke situ semua. Jadi, misi kita sekarang, bedah inti kepemimpinan sejati versi buku ini, kenapa bangun trust itu fundamental banget, dan gimana lingkungan kerja bisa ngaruh ke kita secara biologis dan psikologis. Siap ya? Siap. Menariknya memang di situ. Gimana buku ini kan nyambungin perilaku pemimpin sama itu tadi, reaksi kimia di badan kita. Terus dampaknya ke budaya kerja, ke sukses nggaknya perusahaan jangka panjang. Kita bakal lihat contoh-contohnya, dan mungkin ada ide yang bikin, kaget soal kenapa sih ada tim yang solid banget? Intinya kita coba jawab, kenapa kita perlu pemimpin? Oke, kita mulai dari akarnya ya. Kontrak sosial kepemimpinan. Contohnya kuat banget dari Marinir AS. Pemimpin makan belakangan. Ini bukan cuma soal urutan makan aja kan? Betul, itu lebih kayak simbol ya. Simbol filosofi intinya mereka. Jadi buku ini ngejelasin, secara biologis tuh kita ikhlas gitu. Ngasih pemimpin privilege, kayak rasa hormat, status, yang dipicu serotonin itu. Iya. Nah, sebagai gantinya, kita berharap mereka ngelindungin kelompok. Bahkan, ya berkorban kalau ada bahaya. Ini nih yang ngejawab kenapa kita butuh pemimpin. Kalau pemimpinnya malah ngelanggar kontrak ini, ambil enaknya doang tapi nggak ngelindungin, wah rasa dikhianatinya tuh dalam banget. Masuk akal banget. Kalau pemimpin gagal ngelindungin dari luar atau malah jadi ancaman dari dalam gimana? Nah, ini nyambung ke konsep lingkaran keamanan itu ya, circle of safety. Tepat sekali. Itu dia intinya. Lingkaran keamanan ini kondisi yang diciptain pemimpin, di mana orang-orang di timnya merasa aman dari ancaman internal. Ancaman internal tuh kayak gimana? Ya, politik kantor, PHK sembarangan, nggak dihargain. Nah, kalau rasa aman ini ada, baru deh orang bisa fokus hadapi tantangan eksternal bareng-bareng. Pondasinya ya kepercayaan. Dan kepercayaan itu nggak bisa disuruh kan, harus dibangun. Harus dibangun lewat tindakan nyata ya. Ada contohnya nggak? Gimana cara bangunnya? Contoh yang sering disebut di buku ini tuh Bob Chapman di Barry Wehmiller. Dia benar-benar ngubah budaya pabriknya. Perlakuin karyawan kayak manusia utuh. Sampai hapus mesin absen, kasih akses bebas. Wah, serius? Iya. Dan itu ngebangun trust, ngebangun kepedulian yang luar biasa. Nah, ini katanya kerjaan hormon oksitosin. Kalau nggak ada lingkaran aman ini, energi orang habis buat ya jagain diri sendiri aja, bukan buat majuin perusahaan. Wah, sampai ke hormon segala ya. Ini nih bagian yang paling bikin penasaran. Gimana sih biokimia tubuh kita ngatur ini semua? Iya, jadi buku ini ngupas beberapa aktor kimia utama. Ada endorfin, itu kayak pereda nyeri alami pas kita capek kerja keras. Terus ada dopamin. Nah, ini hormon reward. Yang bikin senang pas capek target itu? Betul, bikin puas pas capek target. Tapi hati-hati bisa bikin ketagihan, ngejar pencapaian jangka pendek melulu. Terus ada serotonin yang ngasih rasa bangga, status sosial, nyambung ke rasa hormat ke pemimpin tadi. Dan oksitosin, nah ini lem sosialnya. Penting banget buat trust, cinta, ikatan tim. Tapi di dunia kerja modern, ini bisa jadi pedang bermata dua nggak sih? Persis, sistem kimia ini kan evolusinya buat bantu kita bertahan hidup bareng-bareng, kerjasama. Tapi lingkungan kerja modern bisa ngebajak sistem ini. Kalau terlalu fokus ke target jangka pendek yang mancing dopamin, kayak bonus, angka penjualan. Iya. Nah, kita bisa ngorbanin hubungan, ngorbanin kepercayaan jangka panjang yang butuh oksitosin. Terus ada lagi kortisol, hormon stres. Kalau lingkungan kerja bikin kita ngerasa terancam terus, kortisol ini diproduksi terus-terusan. Dan itu secara harfiah ngerusak kesehatan fisik mental kita. Wah, ngeri juga ya dampaknya. Buku ini juga ninggung soal bahaya abstraksi kan? Maksudnya gimana tuh? Abstraksi itu kondisi pas kita jadi jauh gitu dari dampak keputusan kita. Contoh klasiknya eksperimen Milgram itu loh. Orang jadi lebih tega nyakitin kalau nggak lihat langsung korbannya. Oh iya, yang soal setrum itu kan? Nah iya, di perusahaan besar ini relevan banget. Kalau pemimpin cuma lihat angka di spreadsheet, penjualan, biaya, karyawan cuma dianggap nomor, lebih gampang bikin keputusan yang nyakitin orang beneran. Teknologi kadang malah memperparah ini.
Jadi, gimana dong cara ngelawannya? Saran dari buku ini, usahain interaksi tetap nyata, sebisa mungkin tatap muka, terus jaga ukuran kelompok jangan kegedean, sekitar 150 orang lah, angka Dunbar itu. Dan yang penting, temui langsung orang-orang yang kena dampak keputusan kita, atau orang yang kita layani, biar kontrak sosial tadi kerasa nyata. Perbedaan gaya kepemimpinan juga jadi sorotan ya. Kayak antara Jack Welch di GE yang fokusnya ke nilai saham, sama James Sinegal di Costco yang mentingin karyawan dulu. Iya, kontras banget. Dan hasilnya kelihatan kan? GE memang pernah di puncak banget. Tapi Costco nunjukin pertumbuhan yang lebih stabil, lebih awet. Ini nunjukin kalau budaya kerja yang seimbang secara kimiawi, yang prioritasin lingkaran keamanan, itu cenderung lebih tangguh. Ujungnya, gaya pemimpin nentuin budaya, budaya nentuin kinerja jangka panjang. Ini bukti nyata kenapa filosofi pemimpin makan terakhir itu penting. Jadi kesimpulan utamanya nih buat Anda yang dengerin, kepemimpinan itu intinya bukan soal jabatan atau kuasa, tapi soal tanggung jawab. Tanggung jawab buat kesejahteraan orang lain. Gimana caranya nyiptain lingkaran keamanan itu biar trust dan kerjasama bisa tumbuh. Dan semua ini ternyata nyambung banget sama biologi dasar kita. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda semua ya. Di dunia yang makin abstrak ini, serba cepat, penuh target jangka pendek, interaksi virtual di mana-mana, gimana caranya Anda bisa secara sadar, benar-benar ngebangun dan ngerawat lingkaran keamanan yang sejati di tim atau lingkungan Anda? Gimana caranya nyimbangin godaan dopamin yang pengen hasil instan sama kebutuhan ngebangun trust berbasis oksitosin yang butuh waktu tapi lebih awet? Pertanyaan penting banyak buat dipikirin ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi.